Sementara itu, setelah disahkan DPR, Undang-Undang Ibu Kota Negara menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak menggugat undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi dan mempertanyakan urgensi pembentukan ibu kota baru. Belum 1 bulan disahkan DPR, Undang-Undang Ibu Kota Negara menuai pro dan kontra. Sejumlah tokoh mulai dari Purnawirawan Jenderal TNI hingga aktivis menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Mereka berpandangan pengesahan Undang-Undang IKN terburu-buru karena disahkan kurang dari 4 bulan sejak DPR menerima surat dari Presiden pada September 2021. Selain itu, para penggugat mengkritik kurangnya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang tersebut. Sementara pihak Istana menghormati gugatan Undang-Undang IKN yang diajukan sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi. Istana menilai gugatan itu sebagai bentuk proses demokrasi. Bicara IKN ini kan bukan bicara untuk satu pihak, bukan untuk bicara untuk pemerintahan Jokowi. Jokowi sendiri kan 2024 kelar. Jadi apa yang diajukan oleh pihak-pihak termasuk Pak Marwan dan teman-teman ini harus kita berikan apresiasi, harus kita sambut dengan sebuah Tala al-badrun alaina, gitu loh. Bagaimana proses ini harus bisa berjalan. Sama sekali tidak ada sedikit pun prasangka-prasangka yang datang. Saya kira DPR juga seperti itu. Saya waktu menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga beberapa kali rancangan atau undang-undang yang sudah kita sahkan kemudian digugat di mahkamah, kita harus siap. Jadi saya kira normal dan biasa saja, bukan sesuatu yang haram dalam kita berbangsa dan bernegara dan berdemokrasi di tanah air ini. Baik, Pak Marwan, sebenarnya apa yang menjadi tuntutan dari para penggugat ini? Apakah sekedar pembatalan Undang-Undang IKN-nya atau juga menentang pemindahan ibu kotanya? Ya, kalau undang-undangnya dibatalkan ya otomatis pemindahannya juga batal ya. Tapi yang lebih penting adalah bahwa kita dari sisi formil menganggap prosesnya melanggar konstitusi sehingga harus dibatalkan. Itu yang paling penting. Tapi di balik itu juga ada aspirasi bahwa kita tidak merasa bahwa ini sesuatu yang mendesak. Apalagi ternyata dana yang digunakan itu juga berubah-ubah. Awalnya di 2019-2020 dikatakan dari 466 triliun anggaran yang dibutuhkan, pemerintah hanya mengeluarkan sekitar 140-an. Belakangan berubah. Nah, ini kan berubah, maksudnya itu anggaran di APBN ya. Belakangan nanti akan naik lagi, lebih dari 200 triliun. Ini kan uang pajak rakyat, artinya kita juga concern. Ini bangun ini pakai APBN, maka kalau memang tidak mendesak, ada hal yang lebih penting, bagaimana misalnya hutang itu tidak perlu ditambah, ada kepentingan mengentaskan kemiskinan yang dalam setahun ini meningkat, ya, ada kebutuhan untuk menjamin kesehatan masyarakat, itu jauh lebih mendesak dibanding mengejar pembangunan ibu kota yang ternyata juga dari kajian ekonomi, kalau tujuannya untuk pemerataan, itu oleh sejumlah LSM atau pakar ekonomi menemukan bahwa justru tidak ada dampak positif dari pembangunan dari sisi ekonomi dari pembangunan atau pemindahan ibu kota baru ini. Di sisi lain, anggaran fantastis pembangunan ibu kota ini juga mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Mereka menilai harus ada sumber yang jelas untuk mendanai pembangunan ibu kota. Terlebih, dana itu 50%-nya berasal dari APBN. Selain itu, ada pula permasalahan lain yang akan timbul jika perencanaan pembangunan ibu kota negara belum matang. Kondisi ini berpotensi menyebabkan proyek mangkrak di tengah kebutuhan negara dalam pemulihan ekonomi di tengah ancaman varian Omikron di tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan.